Baik anak-anak, kita langsung aja masuk ke materi hari ini. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai pengertian multimedia, elemen multimedia, jenis multimedia, dan proses produksi multimedia. Ibu akan menjelaskan apa itu multimedia terlebih dahulu. Jadi multimedia itu berasal dari kata multi atau bahasa Latin, yaitu multus, yang berarti banyak atau lebih dari satu gitu, dan media berasal dari kata Latin atau medius yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Nah, atau multimedia juga secara umum merupakan kombinasi 3 elemen, yaitu suara, gambar, kemudian teks, atau multimedia juga merupakan kombinasi dari paling sedikit 2 media gitu, antara input atau output dari data. Kemudian media ini dapat berupa audio, suara atau musik, animasi video, teks, grafik, dan gambar. Nah, untuk pengertian multimedia itu sendiri dapat dipahami ya? Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke, lanjut masuk ke pembahasan elemen multimedia. Nah, terlihat di PPT bahwa elemen multimedia itu lebih dari satu. Di antaranya ada teks, audio, gambar, animasi, video, dan virtual reality. Nah, Ibu akan jelaskan elemen yang pertama, yaitu teks. Nah, teks itu merupakan bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan. Teks dapat membentuk kata, surat, atau narasi dalam multimedia yang menyajikan bahasa gitu ya. Jadi kebutuhan teks ini bergantung pada penggunaan aplikasi multimedia. Kemudian elemen yang kedua yaitu audio. Audio atau suara adalah komponen multimedia yang dapat berwujud narasi, musik, suara, efek, ataupun penggabungan di antara ketiganya gitu. Kemudian elemen yang ketiga yaitu animasi. Animasi ini merupakan penggabungan komputer untuk menciptakan gerak pada layer, atau animasi juga dapat diartikan yaitu sebuah gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek yang disusun secara beraturan mengikuti pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Nah, gambar atau objek yang dimaksud ini berupa gambar manusia, hewan, ataupun tulisan gitu. Elemen yang selanjutnya yaitu gambar. Nah, gambar ini adalah hasil sebuah pengambilan citra yang didapat melalui alat penangkap citra gitu, seperti kamera dan scanner. Nah, yang hasilnya sering disebut dengan gambar. Nah, gambar juga bisa berwujud sebuah icon, foto, ataupun simbol gitu ya. Jadi, selanjutnya, elemen yang kelima yaitu video. Video itu merupakan sajian gambar dan suara yang ditangkap oleh sebuah kamera, yang kemudian disusun ke dalam urutan frame untuk dibaca dalam satuan detik. Yang terakhir yaitu virtual reality. Nah, virtual reality ini memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik antar user dengan aplikasi multimedia secara nyata gitu. Nah, sampai pembahasan elemen apakah dapat dipahami? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silahkan Ibu. Saya masih agak kurang mengerti, Bu, di elemen virtual reality itu, Bu. Maksudnya gimana ya? Oke, pertanyaan yang bagus ya, Ibnu. Jadi, virtual reality itu sebuah teknologi yang memungkinkan seseorang melakukan simulasi terhadap suatu objek nyata dengan menggunakan komputer yang mampu membangkitkan suasana 3 dimensi atau 3D, sehingga membuat pemakai seolah-olah terlibat secara fisik. Nah, contohnya itu pada pilot ya, seorang pilot yang melakukan simulasi penerbangan sebelum melakukan penerbangan yang sesungguhnya melalui virtual reality ini gitu. Dapat dipahami Ibnu atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Siap, paham, Bu. Atur nuhun, terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, multimedia itu dibagi menjadi 3 jenis ya. Di antaranya ada multimedia interaktif, multimedia hiperaktif, dan multimedia linear.
Nah, jadi multimedia interaktif adalah suatu tampilan multimedia yang dirancang oleh desainer agar tampilannya memenuhi fungsi untuk menginformasikan pesan dan memiliki interaktivitas kepada penggunanya atau user gitu. Nah, di multimedia interaktif ini pengguna dapat mengontrol apa dan kapan elemen-elemen multimedia akan dikirimkan atau ditampilkan. Contohnya pada game, multimedia pembelajaran, dan website gitu. Selanjutnya, multimedia hiperaktif. Multimedia hiperaktif adalah multimedia yang mempunyai struktur dengan elemen-elemen yang terkait dan dapat diarahkan oleh pengguna melalui tautan atau link gitu ya dengan elemen-elemen multimedia yang ada. Nah, Ibu mau nanya nih, ada yang tahu contoh dari multimedia hiperaktif apa saja? Saya mau coba jawab, Bu. Ya, boleh. Kalau menurut saya itu contoh dari multimedia hiperaktif itu ya game online sama website, Bu. Nah, betul ya, tadi Reza ya. Oke, Reza Ibu kasih nilai plus deh ya. Betul, contoh dari multimedia hiperaktif itu contohnya seperti game online, website, dan m-banking gitu. Paham ya semuanya? Paham, Bu? Oke, lanjut ke pembahasan multimedia linear. Nah, multimedia ini merupakan suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna gitu. Multimedia ini berjalan sekuensial atau berurutan. Contohnya TV dan film. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan alur produksi multimedia. Nah, alur ini ada 3 tahapan ya anak-anak, diantaranya ada praproduksi, produksi, dan postproduksi. Nah, dari tahapan-tahapan ini ada yang tahu nggak definisinya itu apa? Oke, hening nih ya, nggak ada yang jawab, berarti belum pada tahu ya. Oke, Ibu jelasin. Nah, tahapan yang pertama ini adalah tahapan praproduksi, yaitu merupakan tahap perencanaan yang isinya adalah sebuah kegiatan diskusi secara umum. Tahapan persiapan ini memulai dari beberapa proses itu seperti menentukan ide dan konsep cerita. Nah, ide ini merupakan gagasan awal ya karena nantinya akan direalisasikan ke produk yang ingin diproduksi. Nah, ide ini dapat kita peroleh dari mana sih? Nah, ide ini dapat kita peroleh dari mana saja. Bisa aja dari imajinasi, kemudian dari buku, pengalaman, dan juga film gitu ya, atau lingkungan sekitar kita. Nah, dari ide ini kita akan tahu seperti apa yang akan kita produksi. Kemudian selanjutnya membuat naskah. Nah, naskah ini adalah bentuk tertulis dari sebuah gagasan atau ide yang menyangkut penggabungan antara suatu gambar dan suara gitu ya, sebagai pedoman dalam pembuatan film, sinetron, atau program televisi. Selanjutnya menentukan tim produksi. Nah, tahap yang ketiga adalah membentuk tim produksi. Seorang konten kreator mungkin aja bisa membuat karya seorang diri gitu tanpa bantuan tim. Tapi hal itu tentu membutuhkan waktu dan usaha yang luar biasa gitu, membutuhkan effort yang lebih. Nah, dalam skala produksi, produk multimedia yang lebih besar seperti pembuatan film atau video klip, kita pasti membutuhkan sebuah tim gitu ya. Biasanya tim atau kru produksi ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada tim kreatif dan ada tim produksi gitu, atau tim teknis. Nah, selanjutnya mencari pemeran dan lokasi. Nah, dalam mencari pemeran biasanya melalui proses casting ya, open casting. Nah, casting sendiri itu merupakan proses pemilihan pemain atau aktor untuk memerankan sebuah karakter pada cerita gitu. Kemudian untuk menentukan lokasi biasanya kita harus mencari lokasi syuting yang pas dan dapat menginterpretasikan kebutuhan setting dalam naskah. Oke, selanjutnya membuat storyboard atau panduan berbentuk gambar. Nah, storyboard ini adalah sketsa
gambar yang disusun secara berurutan dan dari naskah cerita yang telah dibuat gitu. Nah, dengan storyboard ini penulis cerita dapat membuat seseorang membayangkan alur cerita melalui gambar-gambar yang disajikan sehingga dapat menghasilkan persepsi yang sama mengenai ide cerita yang ingin disampaikan oleh seorang penulis. Kemudian membuat jadwal produksi. Nah, membuat jadwal produksi ini merupakan jadwal tahapan secara keseluruhan, tahapan kerja secara keseluruhan, mulai dari tahap praproduksi, produksi, hingga post-produksi. Nah, jadwal ini biasanya dibuat oleh seorang produser yang berisi tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tim produksi dan target waktu yang harus dipenuhi. Jadi, jadwal ini sangat penting ya. Selanjutnya, menentukan peralatan yang akan digunakan pada saat produksi. Nah, pada tahapan ini harus dipikirkan baik-baik ya, jangan sampai ketika proses syuting nanti ada beberapa peralatan yang belum ada gitu, atau bahkan ada perlengkapan atau peralatan yang seharusnya nggak terlalu dibutuhkan, tapi justru malah dibeli begitu saja. Kalau sudah begitu, pasti proses produksi jadi akan terhambat, dan biaya produksi juga nggak bisa dikeluarkan secara optimal gitu. Yang terakhir, yaitu membuat budgeting atau rincian anggaran biaya. Nah, maksudnya adalah rincian keseluruhan dana yang digunakan untuk proses produksi nanti. Nanti masing-masing dari departemen atau pada tim produksi akan membuat rencana anggaran biaya mulai dari proses praproduksi hingga post produksi gitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Bu, saya izin bertanya, kalau untuk rencana anggaran biaya keseluruhannya itu apakah akan disusun oleh siapa ya, Bu? Nah, jadi anggaran biaya tersebut akan disusun menjadi sebuah breakdown budget oleh seorang produser, begitu Nova. Oh, sama produser ya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Oke, yang lainnya sudah paham? Oke, karena tidak ada yang menjawab, Ibu anggap semuanya paham ya. Nah, Ibu punya contoh nih dari beberapa yang sudah Ibu jelaskan di tahap praproduksi. Nah, ini ada contoh storyboard dan contoh jadwal syuting ya. Bisa dilihat ya anak-anak. Oke, next. Ini contoh peralatan produksi. Mungkin ini ada beberapa ya, cuma beberapa yang Ibu kasih. Sebetulnya banyak sekali peralatan produksi itu. Nanti kalian bisa cari tahu. Nah, ini alur produksi yang tadi Ibu jelaskan ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tahapan kedua, yaitu tahap produksi. Nah, tahap produksi ini merupakan tahap implementasi praproduksi, di mana semua anggota tim produksi multimedia bekerja gitu ya secara umum. Tahapan produksi multimedia itu ada syuting, evaluasi, dan penguasaan kamera dan teknik. Nah, untuk syuting atau proses pengambilan film yang harus sesuai dengan skenario yang telah dibuat ya. Jadi syuting itu nggak boleh ngasal gitu, harus sesuai dengan skenario yang ada. Nah, untuk itu kameramen perlu harus memahami isi dari skenario gitu. Peran sutradara juga sangat penting ya dalam proses ini agar syuting tidak melenceng jauh dari skenario gitu. Oke, selanjutnya tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini yang dilakukan untuk mengevaluasi jalannya proses produksi yang telah dilakukan agar kekurangan dari proses produksi yang dihasilkan minim gitu dan dapat menemukan cara yang lebih kreatif dan efisien. Terakhir yaitu tahap penguasaan kamera dan teknik syuting. Pada tahapan ini kita akan menentukan angle dan sudut pengambilan gambar untuk menciptakan unsur artistik dan pemahaman cerita dalam berbagai adegan sesuai dengan skrip atau naskah. Nah, selain itu pada tahap ini harus menentukan lighting atau pencahayaan. Nah, cahaya ini ditentukan baik itu dari sumber natural atau sinar matahari pada syuting eksterior atau di luar ruangan,
ataupun melalui bantuan sinar lampu pada syuting interior atau dalam ruangan. Oke, lanjut ya. Tahap terakhir yaitu tahap post-produksi. Nah, pada tahapan ini akan dilakukan editing, presentasi, dan re-editing gitu ya. Bu, maaf, saya boleh izin bertanya. Boleh dong, silahkan. Maksud dari tahapan re-editing itu bagaimana ya, Bu? Kan itu udah dipresentasikan, terus kenapa harus diedit ulang gitu, Bu? Oke, Ibu jelasin ya. Jadi misalnya nih, film tersebut sudah dieditkan ya. Nah, kemudian dipresentasikan. Nah, maksud dari dipresentasikan di sini bertujuan agar nanti filmnya dapat diapresiasi oleh penonton gitu. Jadi, sebelum dipublikasikan secara luas, nanti semua kru film itu akan ngumpul, akan melihat hasilnya gitu ya. Jadi ketika ada kekurangan, akan dilakukan pengeditan ulang seperti itu. Gimana, Asri, dapat dipahami? Oke, paham, Bu. Terima kasih. Oke.